Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali ke Cangkir Berbincang dan Berpikir bersama kita Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes, kemudian juga didampingi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hadir pada pagi hari ini Ibu Dr. Anda Oos Fatimah Rusyati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah kita sehat-sehat. Alhamdulillah sampai di Jogja. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya, terima kasih sekali ini kehadiran yang luar biasa ya dari Ibu Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit gitu Ibu terkait dengan transformasi kesehatan. Ya, jadi saat ini Menteri Kesehatan gitu menggaungkan terkait dengan transformasi kesehatan, mungkin juga terkait dengan transformasi Poltekkes ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin dijelaskan kepada pemirsa Ibu terkait dengan transformasi Poltekkes di Indonesia ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan Pak Direktur, dengan Ibu Wakil Direktur, Bapak Ibu sekalian. Saya menyapa dulu semuanya pemirsa, termasuk seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi memang betul saat ini kita sedang giat-giatnya untuk transformasi sistem kesehatan yang dengan 6 pilar kita lakukan transformasi layanan primer, kemudian layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, dan juga transformasi pembiayaan, serta transformasi SDM kesehatan dan ketahanan kesehatan. Nah, untuk transformasi SDM kesehatan memang kita fokus pada bagaimana pemenuhan penyebaran ya, distribusi dan juga kualitas tenaga kesehatan, di mana alhamdulillah kita mempunyai 38 Poltekkes seluruh Indonesia, termasuk Poltekkes Kemenkes Jogja, yang tentu sebetulnya dalam hal ini menjadi tulang punggung ataupun harapan dan juga kebanggaan kita ya. Bagaimana Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga adalah melaksanakan transformasi SDM kesehatan, di mana Bapak Ibu semuanya pemirsa kita, transformasi SDM kesehatan itu kita lakukan dengan transformasi Poltekkes Kemenkes. Jadi bagaimana di dalam transformasi SDM ini peran Poltekkes yang sangat penting ya, bagaimana Poltekkes sebagai institusi tenaga kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, kemudian bagaimana juga memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia, dan juga bagaimana harapan kami Poltekkes Kemenkes itu menjadi kepanjang tanganan dari pemerintah pusat di dalam melakukan evaluasi ya, ataupun memonitor bahwa program-program Kemenkes juga berjalan di daerah. Bagus sekali ya ini para pemirsa, jadi sudah dijelaskan sangat jelas ini dari Bu Direktur ya. Jadi Poltekkes ini ternyata menjadi salah satu institusi yang sangat diharapkan ya Bu dalam ini ya, menunjang program-program dari pemerintah. Mungkin bisa Bu Oos ceritakan mungkin, atau mungkin diberikan penjelasan kira-kira apa langkah-langkah kami ini dari Poltekkes, khususnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, agar bisa sukses ini Bu juga mensukseskan program-program transformasi. Ya, baik, terima kasih Bu Yudi. Jadi kita semuanya harapannya bahwa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melakukan transformasi, di mana transformasinya itu kita bisa ukur dari indikator-indikator. Nah, kita sudah membuat indikator 2023 yang kita harapkan Poltekkes itu bertransformasi mulai dari pengelolaannya. Jadi contohnya Poltekkes Kemenkes Jogja sudah BLU. Nah, maka nanti di 2023 itu pendapatannya harus naik minimal 10%. Nah, itu kan sudah satu harapan ya, artinya tugas dari direktur nih dengan seluruh jajaran.
dari segi BLU. Kemudian juga Poltekkes diminta untuk bisa lulusannya itu bekerja di Fasiankes milik pemerintah, selain juga memenuhi terutama untuk puskesmas, karena saat ini masih ada 51% dari 10.372 puskesmas di Indonesia yang masih belum memenuhi 9 jenis nakes. Belum memenuhi ya. Iya, kemudian bagaimana juga harapan kita Poltekkes juga harus bisa menempatkan lulusannya ke luar negeri. Nah, itu dimana kita bisa transfer of knowledge bagi para tenaga kesehatan yang sudah bekerja di luar negeri kembali ke Indonesia, transfer of knowledge, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian juga para dosen ya, sekarang penelitian pengabdian masyarakat kita lebih arahkan kepada program-program prioritas, misalnya bagaimana menurunkan stunting, kemudian menurunkan juga TBC ya, angka TBC, kemudian ibu dan anak, kemudian juga PTM ya, penyakit menular. Jadi sekarang itu lebih fokus. Dan kalau kita lihat memang di transformasi layanan rujukan kita fokus ke bagaimana penanganan kanker jantung, stroke dan ginjal. Jadi nanti Poltekkes juga misalnya banyak nih di seluruh Indonesia kan ada 149 prodi keperawatan. Nah itu nanti bagaimana ada peminatan yang menunjang penanganan penyakit tersebut. Jadi tadi penyakit KJS, kanker jantung, stroke dan ginjal itu merupakan 4 penyakit dengan kematian tertinggi dan juga biaya yang paling besar. Jadi harapan kami banyak sekali nih ke Poltekkes. Ya, luar biasa ya tantangannya ternyata sangat ini ya, sangat banyak untuk Poltekkes. Nah ini bagaimana ini Pak Direktur kita ini, Direktur Poltekkes ini Bapak Dr. Iswanto, ini banyak tantangan yang sudah disampaikan benar-benar ya, benar Bu Yuni ya. Jadi ini kita Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyambut dengan baik, antusias dengan tantangan-tantangan yang diberikan kepada kita terkait dengan transformasi Poltekkes ya. Ada 3 tata kelola, kemudian pendidikan pengajaran dan juga penelitian pengapmas. Tidak dijelaskan bahwa kita harus juga meningkatkan di level Poltekkes sendiri ya, bagaimana kinerja semuanya. Kemudian juga di level daerah, keberadaan kita di daerah istimewa Yogyakarta, Poltekkes juga dituntut bagaimana ikut membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang sudah disampaikan tadi, dan juga pada tingkat nasional. Jadi ada 3 level ya, level Poltekkes, level daerah, level pusat nasional. Nah tentunya karena di DIY ini cuma 5 kabupaten kota ya, terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan memang tidak sebanyak di provinsi-provinsi lain. Tetapi karena Poltekkes Jogja ini merupakan kampus Nusantara yang berasal dari 34 provinsi mahasiswa kita, maka kita juga harus bagaimana mendorong lulusan Poltekkes juga bisa memenuhi tenaga kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan. Jadi semangat juang tetap kita kobarkan untuk mahasiswa kita, sehingga nanti bisa membangun untuk daerah-daerah yang masih bermasalah kesehatannya. Termasuk tantangan kita ke depan adalah bagaimana memotivasi mahasiswa kita untuk bisa berkompetisi global, artinya mengisi peluang-peluang kerja di luar negeri. Dan insya Allah ya kita siap, karena kita juga memiliki potensi-potensi SDM-nya, dosen tendik kita akan siapkan untuk juga mensukseskan kelas internasional kita, mulai dari penguasaan bahasa, kemudian juga teknologi informasi, digitalisasi, kemudian juga kerjasama dengan institusi-institusi luar negeri, sehingga
nanti kita akan bisa mewujudkan, bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan dari pusat begitu. Termasuk juga dalam konteks mendapatkan raw input mahasiswa baru, kita juga harus punya strategi bagaimana kita menjamah daerah-daerah yang mensuplai tenaga-tenaga kerja migran ke luar negeri, karena itu sudah tercipta atmosfer di beberapa wilayah daerah itu sudah bahkan menjadi kebutuhan untuk bisa pergi ke luar negeri di sana. Nah, ini saya kira kemudian juga infrastruktur kita, sarprasnya kita sudah menyusun ya bagaimana pengembangan dari sisi bahasanya, kemudian juga bagaimana tempat magang, tempat PKL ya, kita juga harus sudah mulai memilih ya institusi-institusi kesehatan terutama di dalam negeri ini yang sudah bertaraf internasional, dan nanti untuk kelas internasional tentunya kita juga harus punya pengalaman praktek di luar negeri. Saya kira itu, dan kita optimis ya ini bisa. Ya, Insya Allah ya. Ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ini ya Bu Oos, Pak Direktur, ini juga Poltekkes Jogja bisa menjadi institusi yang bisa mensukseskan program-program pemerintah ya. Jadi para pemirsa, ini Poltekkes Jogja merupakan salah satu dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia, merupakan institusi pendidikan kesehatan yang tentunya akan mensukseskan program-program dari pemerintah. Dan silakan nanti para pemirsa semuanya, mungkin ini adik-adik ya yang saat ini masih di SMA kelas 3 gitu, bisa juga nanti berkontribusi untuk pemerintah ya, untuk bangsa Indonesia dalam menurunkan AKI, kemudian juga menurunkan angka kematian ibu. Silakan nanti bisa bergabung dengan kami di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seperti itu ya Bu Oos ya. Baik, mungkin para pemirsa, karena Bu Oos ini juga punya agenda yang sangat harus padat ya, harus segera ke bandara. Maka untuk berbincang dan berpikir pada sesi ini kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya mungkin mohon ada ini ya Bu, memberikan closing statement untuk para pemirsa. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan selamat dulu Pak Direktur di sini, Pak Iswanto, Bu Yuni, dan juga Pak Agus dan seluruh jajaran lain yang baru dilantik sebagai direktur dan wakil direktur di Poltekkes Kemenkes Jogja, dan juga tentu para pengelola semuanya. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kinerjanya yang luar biasa Poltekkes Kemenkes Jogja. Jadi mudah-mudahan tetap semangat, sehat, dan mempertahankan prestasi yang saat ini sudah diraih. Dan nanti kita ke depan, tadi kita sudah pertemuan ya, menyusun indikator-indikator yang menantang di 2023. Mudah-mudahan sukses nanti, dan juga kita semuanya bisa menjalankan dengan baik. Kepada para pemirsa alumni Poltekkes Kemenkes, jangan lupa kalau ada tracer study diisi karena untuk pelacakan alumni. Kepada para pemirsa lulusan SMA yang ingin bergabung, sebentar lagi akan dibuka pendaftaran ya. Pendaftarannya tuh ada 2 macam, ada kelas reguler dan kelas internasional ya. Tadi untuk mendukung untuk bisa juga lulusan bekerja di luar negeri, selain juga yang di dalam negeri. Mungkin demikian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Oos selaku Direktur Penyedia Tenaga Kesehatan yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Cangkir, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Iswanto selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, kita akhiri untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poltekkes unggul, berbudaya mendunia.